Sahabat Liputanum.com, Festival Sinema Perancis kembali hadir di Indonesia. Dan kali ini Ruby sudah berada di IFI Jakarta. Kamu pasti pengen tahu dong seperti apa ya serunya? Yuk ikutin Ruby. Sahabat Liputanum.com, Festival Sinema Perancis 2015 akan berlangsung pada 3 sampai 6 Desember mendatang. Acara ini sekaligus menandai ulang tahun ke-20 dari festival tersebut. Tak hanya film-film Perancis, Festival Sinema Perancis juga akan turut menampilkan 8 film pendek terbaik Indonesia. Ke-8 film pendek yang dilombakan tersebut akan menemani pemutaran film-film Perancis terbaik. Adapun daftarnya adalah Beat and Run, Iblis Jalanan, Iman, Return to Sender, Sandekala, Symbiosis, Sleep Tight Maria, dan The Taste of Fences. Oke, sahabat Liputanum.com, kali ini Ruby sudah bersama dengan Mas Salman, yaitu director dan juga produser dari film Iblis Jalanan. Halo Mas Salman, apa kabar? Halo, baik sekali. Seru ya filmnya ya? Film yang mana nih? Film pendek yang tadi kita udah tonton kan, ini filmnya berkisah mengenai seputar pengendara motor yang ada di di arena bertona tong setan ya. Ada yang bilang tong setan, ada yang bilang roda gila. Iya. Kenapa akhirnya tertarik untuk membuat film dengan tema seperti itu? Karena pertama film ini itu terinspirasi dari lagu. Judulnya sama filmnya, Iblis Jalanan. Jadi itu lagu dari band namanya Bangku Taman. Liriknya emang cerita tentang balap-balap liar, pembalap. Gitu. Jadi kenapa jadi tong setan, karena aku pengennya tuh tetap balap-balap tapi nggak yang secara harfiah balap di jalanan gitu. Jadi aku pindahin tuh balapan ke cari yang balapan di media lain, akhirnya ketemu paling oke nih di tong setan. Kenapa di tong setan juga karena musiknya tuh masuk gitu. Jadi aku dokumenterin aja deh si pembalap-pembalap ini pakai musiknya mereka, si Iblis Jalanan yang dari Bangku Taman itu, jadi digabung terus klub gitu. Kayak gitu ya. Ini kan filmnya film dokumenter ya Mas ya. Kenapa akhirnya memilih dokumenter? Kenapa dokumenter? Karena aku suka dokumenter pertama. Lebih jujur, dan kedua tidak perlu proses yang panjang dalam arti syuting dan pembuatannya. Jadi untuk film pendek dokumenter itu udah bisa jadi menurut aku mempersingkat proses, tapi hasilnya juga tidak kalah sama film pendek yang fiksi dan genre-genre lain. Jadi tetap cool gitu ya. Tetap enak. Bagus hasilnya, kerjanya enak. Mas Salman, ini sekarang kita mau ngomongin seputar proses pembuatan film ya. Dimulai dari research-nya dulu. Ini butuh penelitian dulu kah sebelum membuat film? Kalau misal memang iya, itu ngambilnya di mana gitu? Ya oke. Kalau research sih pasti perlu. Berapa lamanya aku juga lupa, tapi yang aku ingat adalah tidak terlalu lama karena kita punya internet. Jadi semua bisa di search di internet. Yang susah adalah mencari si pembalapnya. Itu aja sih. Kita harus rajin-rajin cari info nih mereka sedang ada di mana, karena mereka kan selalu berpindah-pindah kota. Jadi kalau untuk research sih tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mencari si tong setan dan ridernya. Oke, kalau tadi kita sempat lihat ulasan singkatnya ya, sempat juga ada motor yang benar-benar dilihat dari teknik pengambilan gambarnya. Itu tekniknya gimana sih Mas? Kok bisa ngambil kayak gitu? Ada teknik tersendirinya? Menggunakan apa gitu? Ya kita taruh aja orang si kameramen di dalam tong. Jadinya otomatis gambarnya bisa yang kayak Mbak lihat tadi tuh. Dramatis gitu. Sama ya paling kita pakai kamera kecil semacam GoPro itu, jadi kita bisa taruh di mana-mana. Gitu aja sih. Pastinya film ini mudah-mudahan harapannya bisa menang lah ya. Mudah-mudahan di antara film-film lainnya yang sangat-sangat bagus, mudah-mudahan. Oke Mas, kita doain semoga filmnya sukses dan bisa diterima juga di masyarakat.
Sukses terus. Ada satu lagi mungkin pertanyaan, ada harapan mungkin Mas untuk perfilman, khususnya film pendek Indonesia ya, kedepannya seperti apa? Kalau dari aku sih kayaknya sebenarnya kurang cocok karena aku masih newbie di dunia film pendek. Cuma kalau harapan sih semoga bisa dilihat di dunia sih film-film internasionali gitu, karena banyak yang bagus tapi banyak yang belum kelihatan aja. Mudah-mudahan nextnya bisa. Ya. Sahabat Liputan6.com, kali ini Ruby sudah bersama dengan salah satu pemain dari film yang dijagokan. Sahabat Liputan6.com, kali ini Ruby sudah bersama dengan salah satu pemain dari film Beat and Run. Dia adalah Mas Betet yang jauh-jauh dari Blitar. Halo Mas Betet. Halo. Bahasa Blitarnya halo apa ya? Ya halo. Halo ya, gak ada yang lain. Mas Betet ini mau nanya, ini kan jauh-jauh dari Blitar. Udah lama konsisten untuk bikin film pendek? Kalau Wulingiwood sebenarnya dari kurun waktu 3 tahun ini sih lebih intens untuk bikin film. Biasanya kita lebih banyak bikin film action. Mas ini kan Mas asalnya dari Blitar ya. Kalau menurut Mas sendiri seperti apa sih perkembangan film, khususnya film pendek yang ada di Blitar saat ini? Mandek sih. Iya, maksudnya Blitar kota kecil gitu loh. Blitar kota kecil, jadi informasi untuk film itu sangat kurang gitu loh. Jadi ya untung sekarang zaman internet ini kan, jadi kita cari sendiri gitu loh segala informasi tentang film, tentang produksi gitu, segala sesuatu lah tentang dunia film lah, itu kita cari sendiri di internet gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di sana sendiri ada komunitasnya memang ya? Iya, Wulingiwood kita komunitasnya. Berapa jumlah orang? Kalau jumlah sih lumayan banyak ya. Iya, karena kami dari komunitasnya bukan komunitas sekolah, bukan komunitas kampus atau apa, karena kami ya komunitas film dari berbagai macam profesi. Ada yang guru, ada yang pengangguran, yang kuli juga ada, anak sekolah. Jadi lebih ke komunitas aja gitu, komunitas pergaulan gitu loh. Seruan tapi produktif lah gitu ya. Iya. Mas, ini kan ngomongin soal proses pembuatan film ya. Kalau dari film Beat and Run ini sendiri itu butuh berapa lama sih untuk bikin film pendek ini? Secara ini sih film ini di syutingnya sih cuman sekitar 2-3 hari lah kemarin ya. Ya terus post pro-nya juga mungkin semingguan gitu. Dengan peralatan yang kami punya gitu, peralatan seadanya yang benar-benar kayak tadi yang semua finalis itu kita mungkin yang paling punya film yang dengan peralatan yang paling minim gitu loh, dengan yang kita punya, kamera yang kita punya, peralatan yang kita punya, dengan budget yang bukan low lagi, budget kita nol. Bisa bikin film berkualitas dan bisa dijagokan juga ya di jadi salah satu nominasi juga di kompetisi ini ya Mas ya, luar biasa loh. Ya alhamdulillah aja tuh bisa nembus festival ini tuh suatu kebanggaan banget gitu loh. Dan itu ini motivasi kami untuk selalu bikin film. Kalau misalnya dari pembuatan film ini sendiri itu ada berapa tim? Maksudnya dalam satu tim itu ada berapa orang yang membuat? Di sini sekitar 5 selain pemain juga merangkap kru di sini. Jadi ada sekitar 10 orang lah. Itu. Jadi kita ganti-gantian gitu, siapa yang lagi ya saling bantu lah. Namanya perusia komunitas. Jadi ya kita sebisa mungkin aja kita berkarya bareng-bareng, terus sama-sama belajar lah. Belajar bareng ya. Mas, satu pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya makna dari film Beat and Run, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau mungkin apa gitu? Ingin menyindir atau ada mungkin makna-makna tersendiri gitu? Kalau pesan sih nggak ada, cuman karena Beat and Run itu sangat sering terjadi di dalam jual beli online gitu loh. Jadi idenya dari situ aja sih. Jadi idenya dari situ, kemudian kita gabungin sama basic kita yang agak-agak action gitu kan, jadi makanya kita bikin trailer gitu.
yang kita biasa bikin yang film yang memang serem sih. Emang spesialisnya biasanya bikin film horor ya? Ya bukan horor, tapi film action yang bener-bener apa ya, yang darah gitu loh. Jadi manduin itu aja sih. Oke deh, kalau gitu kita doain mudah-mudahan menang dan bisa berangkat ke Prancis Paris ya. Aduh, thank you banget buat waktunya, sukses terus untuk komunitas film yang ada di Blitar, dan semoga ketemu lagi di kesempatan yang lainnya ya Mas ya. Sukses. Diharapkan lewat festival ini, kreasi film-film pendek di tanah air akan semakin berkembang. Pemenangnya sendiri berkesempatan untuk mengunjungi festival film terkemuka di Perancis. Sahabat Liputan6.com, kali ini Ruby sudah bersama dengan Mas Dimas. Beliau ini adalah content manager dari Fitsi. Halo Mas Dimas. Halo Ruby, apa kabar? Baik banget Mas Dimas. Aduh, Mas Dimas ini ngomongin seputar film pendek ya. Ini apa sih yang membedakan festival film ini dengan festival film lain sebenarnya? Yang membedakan pertama ya karena festival sinema Prancis pasti muter film-film Prancis ya, itu udah pasti. Tapi di luar itu bahwa festival ini juga membuka ruang buat film Indonesia, terutama film pendek, karena sudah 4 tahun terakhir ini mereka membuat kompetisi untuk film pendek Indonesia, dan itu yang kemudian menjadi karakter unik dari festival sinema Prancis. Kalau menurut Mas Dimas sendiri, apa sih Mas benefit dari diadakannya festival ini? Ruang kreatif, ruang di mana si pembuat karya bertemu dengan publik, ruang di mana kemudian ide-ide bertukar, karena kemudian yang membedakan kemudian sebuah festival film dengan pemutaran film reguler di bioskop ya, bahwa ini film-film yang kemudian tidak setiap hari bisa kita tonton di bioskop atau di TV. Yang kedua juga ada sebuah framework yang diberikan kepada penonton. Kalau festival sinema Prancis tuh kayak mau ngomong, gini loh kira-kira sinema Prancis dalam 2 tahun belakangan tuh kayak gini pencapaiannya gitu ya. Secara box office kah, secara estetis kah, dan macam-macam. Nah, aku sering kali melihat di tiap penyelenggaraan festival sinema Prancis, ketika pengunjung antri untuk nonton atau ketika mereka setelah nonton, mereka tuh langsung ngobrolin gitu, film itu tadi bla bla bla. Nah, sebenarnya itulah kenikmatan dari nonton film di sebuah festival sebenarnya. Mas, kalau misalnya menurut Mas Dimas sendiri ya, seperti apa sih antusiasme dari generasi muda atau anak Indonesia deh, anak muda Indonesia untuk mengikuti film ajang film, buat film? Ya tinggi sekali ternyata. Dari tahun ke tahun kami selalu melihat ada penambahan jumlah karya yang submit ya untuk kompetisi, dan tahun ini tampaknya yang paling tinggi dari 3 tahun terakhir, ada 140 sekian karya yang masuk ya, dokumenter, animasi, dan fiksi. Tinggi sekali, terlebih mungkin juga karena kemudian mereka melihat bahwa kompetisi ini memberikan sebuah benefit yang unik dibanding dengan mungkin kompetisi sejenis lainnya. Salah satunya adalah misalnya pemenang utamanya mereka akan mendapatkan tidak hanya tiket tapi juga perhentian misalnya gitu ya, untuk mengunjungi sebuah festival film pendek di Perancis. Dan pertanyaan terakhir nih Mas, kalau harapannya untuk diadakannya dari festival sinema Perancis ini tuh apa sih Mas? Sebenarnya festival sinema Perancis ini pengennya jadi ruang temu antara Indonesia dengan Perancis melalui film. Jadi jembatan komunikasinya, jadi dialognya. Nah, itu kenapa makanya si program film panjang Perancisnya ini bersanding dengan kompetisi film pendek, karena finalis yang terpilih ada 8 film. Tiap film itu akan diputar, tiap film pendek akan diputar sebelum satu film panjang Perancis. Jadi kemudian penonton pun akan tahu ada film-film pendek Indonesia berkualitas sebagai bagian dari kompetisi festival sinema Perancis, sehingga mereka bisa juga mengapresiasi. Luar biasa Mas Dimas, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi ya Mas Dimas ya. Sukses terus. Gimana, seru banget kan tadi acaranya? Jadi tetap terus ya ikutin kegiatan Ruby di Festival Sinema Perancis 2015. Saya Ruby Larasati harus pamit undur diri, sampai jumpa.